Selama masih ada santri takzim kepada kiainya, maka kiamat ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat tadi ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ponorogo, dari Wonosobo, Tegal, Garut Tegal. Bukan karena santri di sini enggak. Memang betul-betul dari sana ke sini. Piye Gus, coba Gus. Coba Gus kok Tegal Gus. Kok ngendi-ngendi Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillah saya khusuk kabeh. Badannya disesuaikan dengan sikap rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khususan untuk Gusmus yang kita cintai bersama-sama, yang kita mohonkan beliau membimbing kita dalam waktu yang lebih lama lagi dan lebih lama lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di sini itu kan disebut ada artinya ya ada, tapi nek didol yatin jane ya ora ono. Ning nek wis njaluk Kanjeng Nabi rawuh, mudah-mudahan setiap yang kita ucapkan, yang kita gerakkan, yang kita niatkan menjadi berlipat-lipat maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Al-Fatihah sampean semua untuk Bapak Haji Darmadi. Bapak Haji Darmadi tadi oleh Allah juga langsung diperhatikan melebihi biasanya karena kita barusan saja memohon Rasulullah hadir di sini. Nah, sebelum saya mohon Gusmus, pertemuan malam hari ini kan begitu pentingnya sehingga teman-temanku, anak-anakku, cucu-cucuku dari berbagai macam tempat datang beramai-ramai. Ya, maka pertemuan malam hari ini mudah-mudahan karena hadirnya Rasulullah, hadirnya kekasih Rasulullah yaitu Gusmus, membuat Allah memberi makna dan bobot pertemuan malam hari ini seperti orang berjumpa dalam majelis-majelis yang indah selama 1 tahun. Amin. Gitu. Jadi bagi setahun rasah para majelis-majelisan.
Mudah-mudahan malam hari ini betul-betul oleh Allah diberi makna, karena kita akan mendengarkan banyak hal. Anda juga siap untuk menanyakan banyak hal, gitu ya. Jadi kalau ada, kalau di Al-Quran Allah memberi idiom liqa'un azim, ada banyak perjumpaan di antara manusia, tetapi tidak semuanya memiliki bobot seperti dalam terminologi itu, yaitu liqa'un azim, perjumpaan yang agung. Perjumpaan Rasulullah dengan Jibril alaihissalam itu liqa'un azim. Perjumpaan Rasulullah dengan Khadijah, dengan Aisyah itu liqa'un azim. Perjumpaan Rasulullah dengan Allah sendiri tentu saja. Kemudian mudah-mudahan kini kecipratan bahwa hari ini, malam hari ini adalah perjumpaan yang oleh Allah diberi hitungan dan hisab yang tinggi, makna dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi syaratnya adalah harus ada mitsaqon ghalidho, harus ada perjanjian akidah dan akhlak serta khilafah di dalam diri kita. Kita tidak terikat oleh organisasi apa-apa di sini, tetapi kalau dalam hati kita ada ikatan-ikatan yang sifatnya mendasar di dalam nilai-nilai Allah. Mudah-mudahan kumpulnya Anda malam hari inilah yang membuat Allah tidak jadi membiarkan Indonesia hancur. Ini loh kira-kira. Kumpulan Anda pada malam hari ini dengan cinta yang luar biasa kepada Gusmus, saya kecipratan. Ini yang membuat Allah tidak tega kepada Nahdlatul Ulama untuk bisa dimasuki apapun yang kira-kira akan merusaknya, gitu ya. Tidak tega kepada Muhammadiyah, tidak tega kepada apapun saja di Nusantara ini, di Republik Indonesia ini, sehingga Anda nanti pulang ke tempat masing-masing insya Allah diberi amanat oleh Allah. Kalau Anda diberi amanat oleh Allah untuk memelihara kemaslahatan, berarti Anda diberi fasilitas oleh Allah dan dijaga rizkinya serta diberi pelindungan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Individu Anda, keluarga Anda, kelompok-kelompok Anda dan masyarakat Anda secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Kita tunggu dulu ada pembagian rangsum untuk pengungsi. Ya, kowe ra entuk, kowe gendho-gendho ya toh, kowe golek dhewe ya toh. Nah, ini Mas diselesaikan dulu Mas ya. Ini sudah ada kopinya, belum ada judulnya. Arek-arek ini nek kopi itu maksudnya khaufiyah gitu guys. Khaufiyah, orang tuh kalau punya khauf sama Allah, hisabnya jelas. Ah, hisabnya jelas guys. Kalau orang tidak punya khaufiyah, kalau khaufiyahnya rendah kepada Allah, maksudnya kopiah itu ora lulus ngarep Gusti Allah, maka dia hisabnya juga kacau. Nah ini sudah terjadi liqa'un azim antara khaufiyah kupluk kopiah karo Ji Samsu. Mohon maaf ini Muhammadiyah ya, ini Muhammadiyah karena ketuanya dulu kan kalau ngerokan Din Samsu Din, nah gitu. Nah saiki wis sece saiki. Saiki wis sapa saiki jenenge? Siapa ketuanya sekarang? Haidar Nasir ya. Udah, saya kira sudah tidak ada berhubungan dengan rokok lagi. Kalau dulu kan memang setiap saya ketemu Din Samsudin. Gak ngerokok aku. Ya wis nang aku dhewe Samsune yang ngono gitu. Oke. Yo guyon ya Bapak-bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yo bismillah ditoto atine, disiapke pikirane, niate dipaske untuk ridho Allah dan untuk kemaslahatan seluruh Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan kita ke depan tidak akan mengalami apapun saja yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Nanti kita omongkan bareng-bareng. Setelah ini kita sudah punya bahan untuk genahke, memperdalam, memperlebar, dan pulang nanti dengan catatan-catatan yang lebih lebih melebu hati. Jadi saya persilakan teman-teman untuk mempersiapkan entah pertanyaan, respon, bantahan atau apapun. Saya mencatat beberapa hal yang nanti kita kalau ada waktu kita konfirmasikan. Jadi ini sebagai murid nyatet, saya tidak akan mengemukakan catatan saya, tapi ada 1-2 hal yang saya harus kemukakan
terutama sing terakhir aku diarani sekolah Gusmus ra sekolah kira telur hati aku. Asem ya. Asing sekolah tekan Mesir kuno ya. Akhirnya iki menyanti rong tahun diusir ya. Jadi ngaku aku sing sekolah jan. Sing ra apa-apa ning Gusmus kuwi anu ngono kuwi nek karo aku ngono kuwi. Dadi aku tau temokke Sunan Kalijaga bareng karo iki ya. Wedi tenan lho Sunan Kalijaga gede banget kayak aku. Oke, bismillah Gus. Satu hal ini kita minta selawat Nariyah jenengan nyuwun jelaske bocah-bocah iki kan ana sing Muhammadiyah barang sing ora patio biasa selawat Nariyah. Rumangsane Nariyah itu selawat api soalnya nar itu. Tapi saya ingin tegaskan satu hal. Saya mencatat semua tadi saya catat dan nanti kita tegaskan digaduke karo sing kowe wis tau krungu wis tau mempelajari supaya menjadi ilmu beneran. Dan Gus Mus tadi dawuh kalau dari mata dari telinga itu langsung ke hati. Nek wong Jawa kan ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Jadi dari hati, kalau hati dia langsung menggerakkan seluruh badan kita untuk bertindak. Kalau modern dari mata dari telinga ke otak. Nah otak ini tergantung anunya. Otak ini kan alat saja dari hati. Irodahnya di sini anunya, mesinnya. Jadi nek barat musik di sini prinsipalnya, di sini maestronya. Nah maestro ini misbah ini tidak diolah oleh pendidikan modern. Jadi irodai akhirnya dikuasai bawahnya, perut sama syahwat. Nah akhirnya sininya menjadi dipakai untuk hal-hal yang 32 tahun kayak mau. Itu. Cuman ada satu hal Gus. Bid'ah itu nanti kalau salah saya dibenerin. Bid'ah itu bahasa Indonesianya kreativitas. Wes iku takono Gus Mus nek ora percaya. Orang yang kreatif namanya mubdi. Bener, Pak? Tolong. Nek iya, nek ora ben ora. Betul. Jadi bid'ah adalah kreativitas ya. Sudah biasa Anda mendengar kayu dikreatifi jadi meja dari kursi kan gitu, kain dari kuplo ya toh, segala sesuatu yang dikreatifi. Jadi sama dengan mushaf itu dulu ndak ada, tapi karena pendahulu kita kreatif untuk mempersiapkan pertemuan umat Islam dengan Al-Quran, maka dibikin mushaf. Nah sekarang orang nggak ngerti bedanya mushaf sama Al-Quran. Jadi nek saiki nek biyen nek nyekel Quran jur ngentut langsung diselehke terus wudu adalah orang yang kreatif. Batasannya sederhana, ada sesuatu dalam Islam yang Anda harus kreatif, ada sesuatu yang Anda dilarang kreatif. Kan begitu. Misalnya tata cara sholat, tata cara haji itu tidak boleh dikreatifi. Tapi kalau interpretasi terhadap sholat harus kreatif. Kan begitu. Bahwa Anda ngalani nek sujud ki ngene, apa sebabnya kowe kok ruku, apa sebabnya kok kowe takbiratul ihram, apa sebabnya kudu ana tumakninah sak piturute, itu Anda harus kreatif. Tapi bahwa Anda mengerjakan takbiratul ihram sampai salam itu tidak boleh dikreatifi. Rasa njur nganggo gerakan-gerakan yoga. Gitu. Gus Teguh SH teman kita dulu kan sholatnya meniru Al-Quran tapi dengan interpretasi sendiri, yaitu Al-Quran kan penuh berita mengenai laut dan angin ya, laut, angin, pohon-pohonan, maka dia sembayangnya meniru gerakan-gerakan pohon dan lautan. Jadi sak masjid entek nggodheke dhewe kae. Melayu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, balik rono, mencolot rono, mencelah itu Teguh Esa yang dulu bikin Ali Topan Anak Jalanan. Jadi sekali lagi Anda jangan segan-segan untuk melakukan bid'ah. Oke? Jelas ya sekarang? Asal tidak di ranah di mana engkau dilarang kreatif, misalnya apa sholat subuh 10, tapi ada yang saya tidak bisa halangi, yaitu
totoan Gus. Totoan ki angel tenan iki. Bal-balan nggo totoan. Saiki iki Idul Fitri nggo totoan Gus. Jajal iki engko NU Muhammadiyah bareng apa ora? Ku totoan wani, Bro. 20. Ngono wis. Nah, itu ndak bisa dihalangi. Ndak bisa dihalangi karena aja menego Idul Fitri tarawih totoan Gus. Jajal iki engko ina metura 5.000 ngono ya Gus. Saiki Gus arep piye Gus? Iki biyen nang mburu ki biyen totoan iki mburu ki. Jadi nek pas mulai aku ngomong ngene iki ning mburu ki ana provokator ning mburi bandare. Ning mburi karo mlaku kiwa tengen kan. Iya, penghasilan tambahan. Nanti Cak Nun ngomong tentang NUM apa tidak? Kalau ngomong 5.000. Nah, nek ning mburi ki suatu hari konangan aku tak kon ningkatke anune karuan. Neng baru kita tak kaplok kan gitu kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jangan sekian-sekian, hidup itu harus penuh bid'ah. Oke, jelas ya. Asal jangan dalam ibadah mahdhah. Itu pun masih boleh dalam ibadah mahdhah asal secara batiniah. Bahwa sujud itu engkau interpretasikan begini, bahwa sujud kui raimu nisor dewe bokongmu dhuwur dewe, kan gitu kan. Itu interpretasi loh, itu bukan terus berita agama enggak. Nek kowe hati-hati uripmu, raimu engko dadi asor nisor dhewe, sing dhuwur dhewe dari hidupmu adalah bokongmu. Kan gitu kan? Itu makna sujud ning itu bukan agama, itu interpretasi, itu tafsir setiap orang, kan gitu. Mulane kowe nek foto kan dudu bokongmu tapi raimu, sebab sing penting ki raimu. Ora ono kok nang kecamatan mloding kabeh njur cekel-cekel ora ono. Sing ono mesti raine kan gitu kan. Bukti yang lain adalah nek sing silitmu ngentut, sing diwudoni raimu, mongko raimu ora melu ngentut. Nah, itu kan tafsir. Ojo njur kitab apa? Ayo kitab ndasmu. Mungkin iki meng tafsir kok. Lagi arep tak tulis itu ya. Apa ana wong ngentut terus sing isin bokonge. Tut njur ngene. Ora ana, mesti raine to. Wajah, karena wajah adalah, makanya wajah itu penting Gus, tolong dijelaskan muwajah. Kenapa sekarang kita ini kehilangan 80% muwajah dan kita menjadi kacau secara silaturahmi? Karena kita mengandalkan pertemuan dan diskusi atau silaturahmi melalui media sosial. Itu. Tapi Gusmus orang yang sangat asyakur. Kalau ibarat Allah, maka Gusmus punya akun Twitter, aku randuwe. Saya memilih langsung ketemu sama wajah Anda semua untuk menyadari bahwa aku iki elek ora mengaku tok, liyane jebul ya elek kabeh. Tadi aku semangat Gus. Gitu. Kira ini kabeh tak bandingi karo aku zaman nomku lho ya. Nek pas aku ganteng aku mbiyen kan gitu. Gitu nek insyaallah ya teman-teman sekalian, saiki aku njaluk nadani selawat nariyah, bar itu saya buka tanya jawab kepada Gusmus. Bapak-bapak yang lain pokoknya malam ini kita pusatkan Gusmus, termasuk yang di panggung boleh punya hak untuk bertanya atau apapun saja. Terutama saya mohon kasus-kasus yang ditangani oleh Nahdlatul Muhammadiyyin ya. Ini serius Gus, ini Nahdlatul Muhammadiyyin ini serius dan sangat rajin ke bawah untuk ya untuk nangani kuwi mau kreativitas di daerah-daerah itu tadi. Maksudnya bid'ah kuwi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keikhlasan niat. Keikhlasan niat merupakan sumber kebahagiaan yang sejati. Jika niat sudah dibulatkan bahwa segala yang kita lakukan sepenuhnya
ditujukan dan dikembalikan kepada Allah, maka segala yang dialami, kemudahan atau kesulitan, keuntungan atau kerugian, kelapangan atau kesempitan, nikmat atau sengsara, sehat atau sakit, akan dihadapi dengan penuh kesyukuran atau kesabaran. Sabda Rasulullah SAW, sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin itu, semua urusannya baik, jika dapat nikmat dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa musibah dia bersabar, dan itu baik baginya. Mbah Nun selalu mengajak kita untuk tidak lupa belajar pada kearifan-kearifan sejarah bangsa sendiri. Majapahit misalnya bukanlah kerajaan kesatuan yang monolitik, melainkan memiliki dialektika tertentu. Pendekatan atas dialektika ini tampak pada produk budaya yang kita miliki, yakni nasi tumpeng dan nasi ambeng. Pada tumpeng, nasi mengerucut dari dasar menuju satu puncak. Pada ambeng, nasi dihamparkan di tampah, tidak ada puncak, tidak ada dasar. Raja harus tidak melulu tumpeng dan juga tidak terus-terusan ambeng. Ada momentum-momentum tertentu di mana raja harus tumpeng, memimpin rakyatnya dengan tegas, dan pada momentum lain, raja juga harus siap untuk menjadi ambeng ketika dia melebur dalam kebersamaan dengan seluruh rakyatnya. Raja Majapahit tiap 35 hari atau selapan sekali dengan sepenuh hati mengundang kepala daerah dari Thailand, Laos, Madagaskar, dan dari seluruh penjuru wilayah kekuasaannya untuk berkumpul bersama dalam nuansa kedekatan dari hati ke hati. Sejarah lokal ini bisa menjadi wacana bagi masa depan Indonesia. Acara ini memang sangat bisa dicurigai, bisa diasumsikan sebagai bagian dari kecenderungan politis tertentu. Bagian dari pragmatisme pencitraan atau kamuflase. Saya tidak akan ikut berasumsi karena saya tidak punya kapasitas untuk mengetahui hatinya. Di dalam kehidupan manusia ini tidak ada golongan yang benar dan golongan yang salah. Di dalam kehidupan manusia ini tidak ada golongan yang benar dan golongan yang salah menurut satu golongan tertentu. Karena tiap-tiap golongan sama-sama berada di dalam realitas, maka tidak ada yang dinamakan golongan sesat. Tentang apakah seseorang mencintai atau tidak, misalnya, kita tidak pernah benar-benar tahu. Yang bisa kita tangkap hanya clue-nya, bukan fakta fisiknya. Saya bisa saja mengatakan yang baik-baik di sini, tapi apakah ada yang tahu apa yang sesungguhnya ada di dalam hati saya? Yang saya bawa ke sini adalah sangka baik. Saya berhusnuzon bahwa yang hadir di sini dikumpulkan oleh Allah yang dengan kebenaran dan kesalahannya masing-masing suatu saat akan menjadi patriot. Saya sudah keliling kemana-mana dan hanya Indonesia yang punya karakteristik tidak bisa diperdaya, tidak bisa dipecah belah. Memang bisa diperdaya tapi sebentar.
pelan-pelan orang Indonesia akan menemukan dirinya sendiri, tidak hanya sebagai manusia, tetapi juga akan menemukan formula-formula kebersamaan dan sistem kenegaraan yang lebih baik daripada yang pernah ada sebelum-sebelumnya. Orang Indonesia tidak bisa ditipu oleh bule maupun Arab karena kita lebih menipu daripada mereka. Korupsi merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia, seperti juga bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, untuk mampu menanganinya, kita memerlukan dua hal, yakni tenaga yang besar dan kemauan yang tak kalah besar. Sebab, apalah tenaga super besar jika kemauan tak hadir. Kemauan di sini melibatkan kemauan dari aparatur-aparatur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi dan juga dari seluruh rakyat. Begitu pula, buat apa kemauan yang besar jika tak mampu menghasilkan tenaga untuk menjalankannya? Kita punya tradisi selamatan. Di samping nasi tumpeng dan nasi ambeng seperti yang sudah disampaikan di atas, jangan lupa bahwa kita juga punya nasi golong, nasi yang dibentuk bola kepelan tangan orang dewasa. Di samping kepemimpinan dan kebersamaan, kita juga butuh adanya kekompakan, langkah atau sinergi. Kalaupun secara struktural sudah ada lembaga-lembaga negara yang lengkap, tanpa sinergi pemberantasan korupsi tak akan berjalan baik. Yang saya tangkap adalah dari nasi golong tersebut, semangat dan kepercayaan beliau bahwa Indonesia bukan hanya harus belajar pada Barat, tapi juga belajar pada nenek moyang. Misalnya belajar pada kerajaan Majapahit. Gajah Mada itu tokoh pemerintahan, sementara Hayam Wuruk berperan sebagai simbol rohani dan budaya sebagai pemimpin. PT Pindad sudah ada sejak zaman Singosari. Mereka sudah ekspor meriam ke luar negeri. Dalam dunia maritim, Jawa pernah sangat unggul dengan ukuran kapal 3,5 kali lipat lebih besar daripada kapal-kapal Cina. Jadi, kita ini negara yang tinggal mau atau tidak untuk bangkit menjadi diri kita sendiri. Yang berada di atas panggung sini adalah yang paling bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi. Acara sarasehan budaya ini bukan acara formal, bukan pencitraan, melainkan kesempatan bagi kita untuk bicara belak-belakan. Alih-alih membidik logika dalam pemberantasan korupsi, lebih menitik beratkan pada hati. Kalau menuruti jalan logika, besaran gaji yang diterima aparatur negara tak mencukupi sehingga kita ada peluang-peluang untuk korupsi. Hampir mustahil untuk menolaknya, namun ketika hati sudah bicara akan lain pertimbangannya. Doa pada setiap apel pagi untuk senantiasa dianugerahkannya hidayah untuk bisa melayani, untuk bisa menjadi polisi yang anti KKN, merupakan wujud atas upaya menyentuh hati semua pejabat di jajaran kepolisian. Upaya-upaya sudah ditempuh melalui berbagai cara dengan bermacam pendekatan. Meskipun faktanya, seperti yang bisa kita lihat sekarang, ini karena kami bukan robot, kami juga berangkat dari masyarakat dengan latar belakang masing-masing. Kami butuh sekali pengawasan, tolong kami diawasi, dikoreksi, ditegur, dilaporkan bahkan kepada KPK sekalipun.
karena kami manusia biasa yang memerlukan kontrol sosial. Inilah komitmen kepolisian, jangan ragu-ragu untuk melaporkan siapapun polisi yang berlaku salah. Jangan mau kompromi dengan mereka, jangan mau dipungli. Saya yakin korupsi bisa diberantas. Saya memohon maaf kalau sampai saat ini masih ada polisi brengsek, masih ada polisi korup. Tolong bantu kami untuk mendukung KPK melaksanakan tugasnya. Kita saat ini baru mengenal satu supremasi, yakni supremasi hukum. Padahal hukum hanya satu bagian saja. Supremasi hukum itu cara berpikirnya para penegak hukum. Kalau DPR sebagai wakil rakyat, sudut pandangnya adalah supremasi keadilan. Sementara itu, yang berlaku di dalam masyarakat adalah supremasi moral. Kalau di tengah jalan kita bertemu dengan seorang anak yang hampir mati kelaparan, kemudian kita tidak menolongnya, secara hukum kita tak punya status salah, namun secara moral kita telah melakukan kesalahan. Dulu kita berbicara dengan menggunakan hati. Ilmu kawruh kita mengajarkan bahwa hati adalah ratu dan otak adalah perdana menteri. Hari-hari ini begitu kita menjadi modern, kita menggeser posisi otak sebagai presiden. Hari-hari ini begitu kita menjadi modern, kita menggeser posisi otak sebagai presiden. Kita digiring oleh Belanda untuk menggunakan ilmu otak. Bahkan dalam term ratu pun tatanan pemahaman kita sudah diobrak-abrik sedemikian rupa sehingga saat ini kita mengasosiasikan ratu sebagai sosok wanita. Sementara raja adalah pria, padahal ratu adalah pusat dari sesuatu yang dinamakan keraton. Maka tak heran jika kita kehilangan fokus tentang kepemimpinan. Satu nomor lagi, dalam pemberantasan korupsi menurut Artijo adalah kebersamaan seluruh elemen-elemen negara untuk menegakkan nama baik Indonesia, dan juga gerakan penolakan terhadap imunitas yang mengarah pada status tindak dipidana. Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya menyentuh yang di bawah-bawah saja. Kedepannya kita mesti menganut prinsip zero tolerance terhadap tindak korupsi. Soal korupsi sebagai extraordinary crime, Cak Nun menanggapi, itu kan dalam wilayah hukum, sementara itu kalau di dalam wilayah moral korupsi itu ordinary saja kok. Bahkan sekarang ini ada peningkatan kok, modus korupsi sudah sangat religius istilah-istilahnya. Dan tahlilan merupakan kode untuk meeting dalam rangka bagi-bagi jatah. Bahkan informasi dari Pak Samad penyebut tempat meeting sudah lebih halus lagi menggunakan istilah maktab. Jadi kalau kita serius, kata tahlil digunakan untuk rundingan korupsi, itu kan laknat dan pengkhianatan. Tapi di Indonesia dilakukan dengan tenang-tenang, sama Tuhan pun kita berani korupsi. Tulus atau tidak tulus itu tidak penting. Yang penting ada tindakan-tindakan nyata dalam memberantas korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.